Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, NIM A1C3 19071 dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi Angkatan 2019. Baik, pada video saya kali ini, saya akan melakukan sebuah percobaan dalam membuat aplikasi atau media pembelajaran berbasis Android. Nah, adapun caranya, yaitu sebelum kita melakukan pembuatan aplikasi, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama yang harus kita perlukan, yang akan kita gunakan, itu ada Microsoft Office PowerPoint. Kemudian yang kedua ada Spring. Yang ketiga kita menggunakan aplikasi website to APK. Kemudian yang keempat itu kita memerlukan aset materi. Nah, langsung saja ke cara membuat media pembelajaran berbasis Android. Nah, yang pertama itu kita harus membuat materi menggunakan slide PowerPoint dengan memanfaatkan fasilitas hyperlink. Yang kedua, itu kita harus menonaktifkan semua tombol pada slide PowerPoint. Yang ketiga, itu kita akan membuat evaluasi menggunakan eSpring. Dan yang keempat, itu kita akan mempublish materi yang sudah kita buat dengan menggunakan eSpring. Dan yang terakhir, itu kita akan mengubah file materi PowerPoint ke aplikasi Android menggunakan aplikasi website to APK. Baik, langsung saja kita masuk ke slide PowerPoint-nya. Nah, di sini yang harus pertama kali kita lakukan adalah membuat desain dari slide PowerPoint ini sendiri. Nah, saya sudah melakukan mendesain PowerPoint saya dalam bentuk seperti ini. Jadi sudah saya masukkan semuanya di sini. Dan kemudian untuk menu keduanya itu kita ada menu utamanya. Nah, ini saya buat seperti ini. Dan seterusnya ada menu. Ini menu kompetensi dasar, kemudian materi, dan ada juga contoh. Dan juga daftar pustaka yang sudah saya buat. Namun evaluasi akan kita buat bersama-sama. Nah, selanjutnya kita akan membuat menu evaluasi. Nah, di sini adalah tempat yang sudah saya sediakan untuk menu evaluasi. Nah, yang pertama untuk membuat sebuah evaluasi, kita harus mengklik Spring Suite 10-nya. Kemudian kita pilih kuis. Nah, setelah itu kita pilih graded quiz. Kita tunggu aplikasinya loading. Nah, setelah itu kita pilih menu introduction. Nah, kita pilih intro. Nah, ini merupakan menu intro dari aplikasinya. Nah, bisa kita buat di sini namanya yaitu quiz. Kuis pesawat sederhana. Nah, setelah itu kita user info. Setelah itu kita klik user info. Nah, setelah itu ada format from file-nya.
Nah, ini ada name, ada email, ada company, ada departemen, job title, phone address, dan lain-lain. Nah, untuk email itu kita buat .x juga karena kita hanya memerlukan data nama saja. Nah, selanjutnya setelah user info, kita masuk ke slide question. Untuk kita akan membuat question, kita milih multi-type choice. Nah, ini dia. Kemudian ini untuk kita menulis untuk soalnya. Kemudian di sini kita bisa menambahkan foto, video, pesan suara, dan di sini merupakan untuk pilihannya. Dan kita bisa menambah opsi dengan mengklik type add a new choice. Dari situ kita bisa menambah untuk questionnya. Dan untuk menambah soal itu kita bisa mengklik duplicate. Nah, setelah saya membuat pertanyaan, saya sudah membuat 5 pertanyaan untuk kuis kali ini. Nah, selanjutnya yaitu kita lihat dulu di slide view untuk masing-masing soal. Nah, untuk soal pertama, kita lihat dulu untuk soal pertama. Nah, itu tampilannya seperti ini. Kedua, ketiga. Nah, kita bisa juga untuk memperbesar gambar yang ada. Jadi gambar ini juga bisa kita perbesar ya. Nah, kemudian soal berikutnya, gambarnya kita perbesar saja supaya semakin jelas. Kemudian yang kelima, juga gambarnya kita perbesar saja. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita selanjutnya kita pilih properties. Nah, ini untuk quiz title-nya saya buat pesawat sederhana. Nah, selanjutnya untuk slide size itu kita ubah menjadi 16:9. Nah, selanjutnya kita masuk ke quiz scoring. Nah, untuk quiz scoring ini saya pilih poin saja. Kemudian untuk passing grade-nya saya buat 60. Nah, 60. Nah, selanjutnya kita masuk ke question properties. Nah, untuk question properties ini, point for correct answer kita buat 20. Karena soal yang kita punya itu ada 5 soal, jadi ininya kita buat 20. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke reporting. Nah, di reporting ini kita nggak. Nah, setelah itu masuk ke dalam reporting, setelah itu langsung saja kita save. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu player. Kita tunggu. Nah, di sini kita masuk langsung saja, kita coba untuk start quiz. Namanya kita terserah aja. Submit. Kemudian nah di sini kita bakal pilih untuk show question number, tapi untuk show according point itu tidak akan kita tampilkan.
Kemudian show question list juga tidak kita tampilkan. Setelah itu langsung kita pilih apply and close. Nah, setelah itu kita klik save and return to course. Kita tunggu. Kita tunggu prosesnya dulu. Nah, ini untuk halaman bagian kuisnya. Nah, selanjutnya itu kita akan mengatur tombolnya menjadi hyperlink. Nah, yang pertama ini kita klik untuk gambar bagian ini. Setelah itu kita masuk ke insert, kemudian action. Setelah action kita pilih hyperlink, kemudian next slide. Oke. Nah, selanjutnya untuk menu ini kita buat untuk tombol ini action, kemudian hyperlink, first slide, kemudian oke. Nah, selanjutnya untuk kompetensi kita pilih action, hyperlink, kemudian karena kompetensi di halaman 3, jadinya kita pindah ke slide 3. Bentar. Nah, slide ketiga. Oke. Nah, setelah itu oke. Nah, untuk materi, karena materi ada di slide keempat, jadinya kita buat di slide keempat. Sama ini hyperlink. Kita pilih slide keempat. Kemudian oke. Oke. Nah, kemudian untuk contoh sendiri, contoh berada di slide ke-15. Nah, jadi ini kita buat action, kemudian hyperlink, slide ke-15. Nah, slide ke-15, kemudian oke. Oke, kemudian ini untuk evaluasi itu ada di slide ke-18. Action, kita klik lagi action. Hyperlink ke slide 18. Oke. Oke, kemudian untuk bagian Davos, action lagi. Setelah itu kita pilih untuk slide-nya itu di slide ke-19 atau slide terakhir. Nah, oke. Oke. Nah, selanjutnya ini untuk yang ketiga. Nah, ini nih untuk gambar rumah ini akan kita buat action,
hyperlink ini bukan ke first slide, melainkan kita akan buat ke slide kedua karena menu utamanya ada di slide 2. Kemudian oke. Oke, dan kemudian ini nih kita buat untuk gambar rumahnya sama seperti yang tadi. Kemudian untuk tombol ini kita klik action. Nah, ini kita buat juga next slide. Nah, kemudian kita copy saja untuk slide berikutnya. Nah, kemudian ini ada tombol ini. Dan ini kita akan buat lagi dengan cara yang berbeda. Kita klik action. Kemudian ini kita klik preview slide. Kemudian oke. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Nah, setelah kita mengaktifkan semua tombol-tombol yang sudah kita buat, selanjutnya kita klik spring-nya lagi, kemudian kita langsung publish. Kita tunggu untuk proses pempublishannya. Nah, untuk nama projectnya kita buat pesawat sederhana. Untuk letaknya kita rubah dulu untuk letak dari foldernya. Kita pilih tempat yang sesuai dengan yang ingin kita inginkan. Kemudian kita klik publish, dan setelah kita tunggu untuk proses pempublishan dari slide atau materi yang sudah kita buat ini. Nah, setelah kita mempublish materi kita tadi, selanjutnya kita masuk ke aplikasi website to APK. Nah, yang pertama kita rubah dulu untuk websitenya itu menjadi local HTML website. Nah, selanjutnya kita buat judul aplikasinya. Untuk judulnya saya buat pesawat sederhana kelas 8. Nah, selanjutnya kita pilih landscape. Setelah itu kita choice untuk foldernya. Foldernya terletak kita pilih untuk dimana kita meletakkan folder dari dokumen kita tadi. Iya, oke. Setelah kita memilih file, selanjutnya kita rubah untuk tampilan aplikasinya. Kita pilih saja untuk tampilan aplikasinya yang sudah saya buat. Oke. Kemudian kita pilih full screen. Nah, langsung saja kita generate APK.
Oke, nah setelah selesai prosesnya, aplikasi sudah siap digunakan di aplikasi Android kita.